Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal untha wa ja'ala bainakuma tabi'atan syatta wa faddala ba'dahum 'ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita menikmati salah satu karunia Allah, yaitu kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang disebut dengan An-Nas, yaitu manusia, di mana dari penamaan manusia dari kata insan yang diambil dari kata nasiya yansa nisyanan. Maka oleh karena itu dengan nama Al-Insan itu sendiri ya, memberikan identitas kepada kita bahwasannya kita manusia tidak akan pernah luput dari sifat lupa dan hilap. Sebagaimana salah satu ungkapan menyatakan kullu adamiyina khata'una. Setiap Bani Adam itu adalah orang-orang yang selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabina. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat. Maka menjadi hal yang lumrah bahwasannya manusia dalam kesehariannya terkait dengan sifat hilap dan berbuat salah. Maka momentum Ramadan ini sebagai bagian di mana Allah memberikan satu keutamaan dalam bulan ini, itu sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika ternyata pada satu malam kami menemui Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus kami katakan?" Maka Rasul menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, mencintai, menyukai permohonan maaf tadi, yaitu fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosaku. Dengan adanya hadis tersebut ya, maka di bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling berharga di mana kita mencurahkan berbagai bentuk taubat, istighfar kita, bahkan permohonan maaf kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan ini bagian dari waktu dikabulkannya, bahkan diterimanya taubat dan istighfar kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, karena kita menyadari kita manusia yang setiap hari senantiasa berbuat salah dan hilap. Ya, dari kata afuwan tersebut ya, bahkan salah satu pakar bahasa yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani mengungkapkan yang namanya afuwan adalah bentuk pemaafan Tuhan kepada kekeliruan ataupun segala hilap dan kesalahan yang sifatnya manusiawi dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, yang namanya hilap dan salah adalah keseharian yang senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Maka bagian dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, Allah menganjurkan, mengarahkan kita semuanya untuk memuarakan berbagai dosa dan kehilapan kita dengan istighfar, taubat, dan meminta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini pun kita benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan ini menjadi Ramadan kita membersihkan dosa-dosa kita dengan afuwan, dengan meminta maaf kepada Allah, dengan beristighfar, dengan bertaubat. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini pun kita mendapatkan raihan maghfirah, di mana kata afuwun dan ghafurun senantiasa bersanding dalam ayat Al-Quran, di mana afuwun adalah bentuk Allah ya memaafkan kita semuanya karena sifat-sifat kemanusiaan kita, sementara ghafurun adalah bagaimana Allah membukakan pintu maaf, pintu ampunan kepada kita dari segi kualitas dosa kita. Mungkin ada dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan karena sifat kemanusiaan kita, dan adapun kata ghafar adalah bentuk ampunan Allah, di mana di sana lebih kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita dari segi kuantitas, yaitu banyaknya dosa kita. Karena dalam keseharian ada berapa kali, bahkan berkali-kali kita selaku manusia melakukan hilap dan salah. Karena kondisi manusia tidak berada dalam satu kondisi yang tetap,
Tapi dalam keseharian, dalam satu hari saja, manusia bisa di pagi hari merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Di siang hari dia merasa khawatir dan resah. Mungkin di sore hari dia merasakan kesedihan, dan mungkin ya dia mengakhiri malamnya dalam kondisi merasakan ketenangan dan ketentraman. Maka otomatis kondisi-kondisi kemanusiaan tadi akan mempengaruhi kondisi jiwa manusia itu sendiri. Maka ketika manusia nisyan ya sampai pada sifatnya berbuat hilaf dan salah, maka manusia akan sampai pada satu kesadaran bahwasanya dia sudah melakukan perbuatan atau pernah melakukan perbuatan hilaf dan salah. Maka di sana ya kesadaran tadi harus diikuti dengan istighfar. Dan istighfar itu bagian dari pengakuan diri manusia bahwasannya dia merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah, bahwasannya tidak ada ya kesucian, bahkan sesuatu yang sempurna dalam diri manusia. Ketika manusia terus berusaha memperbaiki dirinya, maka Allah membukakan jalan, yaitu tidak ada manusia yang sempurna, tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa terus memperbaharui taubatnya. Maka ketika kita memohon maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bahkan bertaubat kepada Allah, bukan permohonan maaf yang cukup dilakukan satu kali, bukan istighfar yang cukup dilakukan satu kali, bahkan taubat yang cukup dilakukan satu kali, tapi at-tawwabina. Di sini menggunakan wazan fa'ala, tawwabin. Artinya adalah satu sikap, satu perbuatan yang harus terus-menerus kita lakukan. Karena kita berbuat salah dan dosa tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Oleh karena itu khotouna, orang yang terus-menerus berbuat salah dan hilaf. Maka ketika kita menghapus kesalahan kita pun, yaitu kita melakukan pertaubatan, yaitu at-tawwabina. Kita terus-menerus melakukan taubat. Artinya tidak ada kata bosan, tidak ada kata mungkinkah Allah mengampuni dosa kita. Karena setiap kali kita berbuat dosa, maka kali itu pula kita dituntut untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka Maha Rahman dan Rahimnya Allah membukakan pintu maaf untuk kita. Tapi janganlah sifat kemanusiaan itu menjadi keputusasaan dalam diri kita, karena fitrah kita berbuat salah dan dosa, tapi kita berusaha maksimal dengan jalan-jalan yang Allah bukakan untuk kita, diantaranya afuwun, meminta maaf, kemudian istighfar dan taubat. Itu adalah cara-cara Allah membukakan harapan bagi kita bahwasannya kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang ya berbuat ya ibadun, yaitu ibadur rahman, jadi hamba-hamba yang memiliki sifat rahman sebagaimana Allah sebagai khaliknya yang memiliki sifat rahman dan rahim. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan motivasi bagi kita bahwasannya Ramadan ini momentum yang berharga untuk kita mencurahkan berbagai ya pengaduan kita kepada Allah, bahwasannya kita an-nadamah, menyesali dosa dan kehilapan yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita mengakhiri Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita sudah terampuni. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.